Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Pananda dengan NIM 1234950. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika dan pengaplikasiannya pada website Tinkercad. Nah, oke, gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1. Atau bisa kita tulis menjadi 1 sama dengan false, atau 0 sama dengan 1 sama dengan true, atau 0 sama dengan false. Nah, dalam pengaplikasian kita di Tinkercad, kita menggunakan komponen integrator circuit atau IC yang dibuat dengan tujuan utama untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi dalam desain elektronik. Nah, jadi karena karena apa namanya, gerbang logika itu memerlukan namanya ruang untuk membuat suatu gerbang logika tersebut, maka terciptalah IC ini yang mengkompres semua 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 desain logic gate itu menjadi lebih kecil gitu dan mikro. IC menggabungkan banyak gerbang logika ke dalam satu chip kecil. Ini memungkinkan perancang sistem logika yang kompleks dengan menggunakan ruang yang sangat sedikit dibandingkan dengan menggunakan komponen diskrit seperti transistor atau resistor secara individual. Logika yang akan kita gunakan pada saat ini adalah, yaitu ada gerbang logika NOT, AND, OR, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Nah, di sini kita akan mencoba namanya NOT terlebih dahulu di Tinkercad. Pertama, klik buka browser kalian dan cari Tinkercad. Buka Tinkercad. Kalau kalian belum login ataupun membuat akun, silakan buat akun terlebih dahulu. Dan jika kalian sudah membuatnya, klik create ini di pojok kanan atas. Klik circuit. Nah, oke, alat-alat yang kita butuhin ini untuk mengimplementasikan logic gate di Tinkercad ini adalah breadboard. Habis itu ada LED, resistor, sebentar, power supply, sama switcher atau slide switch. Oke. Yang pertama kita hubungin dulu yang namanya kutub positif dan kutub negatif ke kutub negatif. Positif ke positif, negatif ke negatif. Kita ganti dulu warnanya, yang negatif jadi hitam, yang positif jadi merah. Kita masukkan ini ke sini supaya kedua breadboard ini bisa terpakai, karena di sini ada belahan atau bisa dibilang jurang di sini. Jadi breadboard di sini tidak bisa terpakai, hanya breadboard yang di sini saja. Makanya perlu cangkupan daya ke breadboard sebelahnya. Dan kita masukkan di sini ganti warna hitam. Habis itu kita masukin LED. LED terserah kalian mau letak yang mana, dan juga resistor supaya LED-nya tidak mengalami panas sehingga meledak. Maka butuhnya hambatan untuk LED. Itu taruh katoda ini di kutub ground atau negatif. Nah, yang pertama yang kita akan implementasikan adalah yaitu gerbang NOT, di mana jika
input yang kita berikan adalah salah, maka output yang akan kita dapat adalah benar. Jadi kalau di Note ini belum menggunakan IC, jadi menggunakan switcher saya sudah bisa. Gimana ini switchernya? Taruh di sini. Common ini ditaruh di power atau bisa dibilang plus, dan terminal 2 ini kita hubungkan ke resistor. Oke. Di situ kita tulis dulu di sini supaya kalian bisa ini. Kita tulis di sini ini adalah 1 dan ini adalah 0. Aku bisa tulis ini 0. Oke. Jadi di sini ini adalah true atau benar dan di sini adalah false atau salah. Gitu kan. Nah, gimana coba kita lihat tadi? Jika kita memberi input salah atau false, maka output yang kita berdapat adalah true atau hidup, bisa dibilang. Jadi kita start simulation. Di sini masih masih true. Jika kita hidupkan ke false, maka lampu LED-nya hidup. Dan di situ adalah letak gerbang logika, dimana kita memberikan inputnya 1, maka LED-nya itu atau outputnya 0. Dan sedangkan sebaliknya, jika kita memberikan input 0, maka output yang diberikan oleh LED ini adalah 1 atau benar. Oke. Sekarang kita balikkan ini ke sini. Sekarang kita butuh namanya 2 Sekarang kita akan masuk ke IC, di mana IC-nya ini digunakan untuk mengimplementasikan dari logic gate N. Nah, pertama kita cari itu adalah kita klik logic dan kita cari N buat N gate. Nah, ini dia. Dan di sini juga ada bentuk dari sirkuit IC tersebut, dimana sebentar. Nah, ini yang buat N ini dimana pin 14 ini adalah pin power dan pin 7 ini adalah pin ground. Ini 14 ini power dan pin pin 17 ini pin 7 ini ground gitu. Jadi cara menghitung pin juga mudah. Kalian lihat titik ini dan lihat ke kiri. Jadi misalnya ada titik ini, pin pertama ini, pin kedua ini 3, 4, 5, 6, 7, sampai 19, 12 gitu. Oke gitu kan. Nah, habis itu nah di sini nih, ini adalah gerbang logikanya. Dimana kalau kita masukin input di sini dan input di sini, maka outputnya akan keluar dari sini. Nah, jadi apa sih itu inputnya ini? Jadi misalkan kita memberikan input A itu 0 dan input B 0, maka output yang kita dapatkan adalah mati. Sedangkan kalau kita memberikan input bernilai true atau bernilai benar, maka output yang kita dapatkan adalah benar juga. Jadi walaupun ada satu yang output dari kedua A dan B itu ada benar, maka outputnya ini tetap aja salah gitu. Jadi sekarang kita akan membuat ininya, rangkaiannya. Kita buat di sini plus,
di sini ground, habis itu kita buatin terminal 1. Terminal 2. Ini di komponen ini masukin ke input. Input 1 di sini, masukin lagi di sini. Input 2 di sini. Kita ganti dulu warnanya jadi merah. Merah, ini kita bisa ganti bebas warnanya jadi kuning. Kuning. Ini ground sudah. Outputnya ini adalah masuk ke resistor atau ke LED-nya. Jadi kita tarik saja ke sini ke LED. Coba. Nah, sebentar, salah. Oke, ini jadi tadi salah naruh di apa namanya pin, malah saya tadi taruh di input 2, harusnya di output 1 ini. Jadi inputnya ini satu, ini satu gitu. Jadi gerbang logika N ini dimana kalau kita memberikan nilai yang benar, kedua nilai dari A dan B ini benar, maka output yang kita hasilkan LED menghidup. Jika salah satu dari ini mati walaupun ada satu input benar, maka LED ini tetap mati. Jadi yang diperlukan apa namanya, apa logic gate dari N ini adalah jika apa namanya membutuhkan nilai benar benar supaya LED ini bisa hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke OR, gerbang OR. Gerbang OR nih. Gerbang OR sama aja seperti gerbang yang lainnya. Mungkin nggak ada bedanya ya. Ya sama aja di mana ini input, di sini input 1, input 2 dan ini outputnya 1. Di sini ada VCC atau power, di sini ada ground. Nah, sekarang kita akan coba OR. Nah, ya OR ini ya, misalkan kita mempunyai salah satu input yaitu benar, maka outputnya pun akan benar. Tapi jika dua-dua dari input yang kita berikan itu salah, maka output itu otomatis salah. Jadi berapapun outputnya, berapapun inputnya, kalau inputnya ada salah satu yang bernilai benar, maka output tersebut akan bernilai benar juga atau hidup LED. Kita masuk cari logic, kita cari OR gate. Ya, kita taruh aja di sini. Aduh, sudah kita taruh sini. Kita taruh aja di tempat yang sama seperti tadi. Yang penting pin ininya sama, ini sama input, ininya output. Oke, kita matikan dulu ininya. Nggak usah bawah. Bagaimana tadi gerbang OR, dimana walaupun ada salah satu dari input yang kita berikan itu benar, maka LED tetap hidup nih. Misalnya input A itu benar dan input B itu salah, dan ini tetap hidup. Dan jika kedua input ini salah, maka output yang diberikan pun salah. Jadi LED tidak hidup. Sekarang kita masuk ke NAND. Kita cari NAND. Nah, ini dia IC NAND.
Asinan ini sama seperti sebelumnya, mirip-mirip dengan ini, malah semua isi itu sama bentukannya, mungkin hanya berbeda dari simbol gate-nya ini, dimana ini masih power, di sini masih ground, dan mungkin perbedaan juga pada input dan outputnya. Nah di sini Jinan ini cukup berbeda ya, dimana kalau kita memberikan input false, kedua input yang kita berikan itu false, maka outputnya itu benar. Dan jika kita memberikan kedua input itu benar, maka output itu salah atau LED mati. Jadi berapapun input yang kita berikan, asalkan ada input 0, itu bakal hidup. Kecuali kalau kedua input yang kita berikan itu adalah input benar, maka itu akan salah. Tenan. Oh ya, jadi ada di IC di Tinkercad ini kadang ada juga yang pinnya itu berbeda-beda. Nanti bisa ada salah satu dari logic gate itu mempunyai pin yang berbeda. Nah, di sini masih sama, input ini satu, input dua, dan outputnya satu. Jadi kita akan implementasikan sekarang. Ini mati, padahal input yang kita berikan itu adalah true dan true, tapi kok mati. Gitu. Dan sesuai dengan yang sudah diberikan tadi, apa namanya, LED ini, LED dari logic gate 6 ini baru bisa hidup jika ada salah satu atau kedua dari input tersebut itu bernilai 0 atau false. Nih, ini hanya A saja yang 0, maka LED akan hidup. Dua-duanya 0, LED hidup. Satu LED, satu 0 dan satu eh, 1, LED tetap hidup. Tapi kalau kita misalkan ubah input ini menjadi input atau satu, maka LED ini akan mati. Gitu. Itu adalah logic gate NAND. Oke, kita akan uh, bergerak ke logic gate selanjutnya, yaitu logic gate NOR. NOR. Kita lihat dulu NOR ini sama seperti yang sebelumnya, cuman beda di apa namanya, di simbol logic gate dan juga pengaplikasiannya. Kita lihat di NOR, di sini bentuknya seperti payung. Jika kita memberikan uh, input false atau input salah, maka output yang kita berikan adalah satu. Itu doang. Jadi walaupun ada salah satu dari input yang kita berikan itu nol, tetap aja itu nol. Berarti supaya LED hidup dalam logic gate NOR ini, maka kedua input yang kita berikan atau input yang kita berikan itu harus salah atau false gitu. Kita cari NOR, kita taruh di tempat tadi, mana ini ground, ini power, ini ground. Kita lihat dulu, ini kan beda sendiri, dimana outputnya itu ada di pin satu inputnya, dan input satunya ada di sini. Jadi kita tinggal pindahin aja di sini outputnya, input satu di sini dan inputnya di sini. Oke, sekarang kita coba. Nah, mati karena posisinya di sini kita memberikan apa namanya, inputnya itu true dan true, jadi mati. Kalau misalnya true dan false, tetap mati. Jadi agar LED ini bisa hidup atau bisa menghasilkan panas atau menghasilkan energi listrik maksud saya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan nilai false, yaitu 0, 0. Nah, maka LED tersebut bakal hidup. Jadi walaupun kita memberikan input apa namanya satu ataupun dua, kalau tidak ada apa namanya, kalau nilainya tidak sama dengan 0, maka output tersebut
tetap aja false atau salah. Dan kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu XOR, SOR atau SOR. Sama seperti sebelumnya, memiliki bentuk yang sama, input dan input 1 dan input 2 dan output yang sama, cuma beda di simbol. Nah, SOR ini jika kita memberikan nilai input yang sama, maka hasil output itu salah. Tapi jika kita memberikan input yang berbeda, maka outputnya itu benar. Gitu. Kita akan cari SOR. Kita lihat dulu pinnya. Oh, ternyata pinnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti uh, AND OR dan lain-lain. Kecuali SOR. Kecuali NAND. Kecuali NOR. Input di sini. Oh, salah. Oke. Di sini, oke. Jadi, kita pasang sini. Jadi, ini rumus dari logika ini, jika kedua input yang kita berikan itu bernilai sama, atau misalnya false false dan true true, itu akan menghasilkan nilai salah atau false atau LED mati. Nah, tapi jika kita memberikan salah satu input yang berbeda di antara kedua input ini, maka hasilnya itu akan benar. Itu sangat simpel sekali. Nah, jadi input yang kita berikan itu harus berbeda. Kalau sama input yang kita berikan, maka LED tidak mati. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke XNOR. Nah, XNOR sama seperti tadi, bentuk IC-nya gini, memberi ini sama, cuman beda simbol. Jadi XNOR ini kebalikan dari XOR, SOR, dimana kalau kita memberikan input yang sama, maka output yang kita dapatkan adalah benar. Tapi jika kita memberikan input yang berbeda, maka output yang kita dapatkan adalah salah atau LED mati. Gitu. Jadi karena di sini nggak ada XNOR, maka kita gunakan yang namanya next hex inverter atau pengubah. Jadi cara kerjanya ini hex inverter ini kayak mengubah dari yang misalnya tadi kalau satu itu bernilai 0, maka diubah menjadi kebalikannya, satu itu bernilai true. Dan kalau misalnya tadi di XOR itu 1 0 itu bernilai true, maka diubah menjadi bernilai 0. Jadi gitu. Jadi misalnya pembalik hex inverter ini istilahnya pembalik. Nah, cara gunanya sangat gampang, kita masukin aja power ke power, ground ke ground, inputnya masih di sini, input 1 input 2 masih sini, output masih. Nah, tapi bedanya output dari SOR tadi kita masukin ke input, dan output dari hex inverter ini kita masukin ke dalam ke resistor langsung. Oke. Nah, ini karena nilainya berbeda ya. Ini 0 dan 1 atau false and true. Tapi kalau misalnya nilainya sama, dia akan hidup. Kalau nilai sama, dia bakal hidup. Nah, itu dia gerbang logika dari XNOR. Oke. Pengaplikasian Tinkercad ini bisa dibilang cukup mudah karena menggunakan IC. Jadi kita dapat terbantu apalagi dengan ada yang namanya rumus-rumus ini, dan juga ada yang namanya diagram dari IC-nya. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.